KPK menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan bencana oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Laporan itu menyebut Herman diduga menyelewengkan bantuan korban gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Bupati Cianjur akhirnya berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan menyimpangkan bantuan bencana alam terkait dengan gempa bumi yang terjadi di wilayah ini beberapa minggu yang lalu. Bupati Cianjur paham ya, Pak Herman Suherman. Ini namanya sempat viral di media atas beberapa hal. Sebelum ini, yang pertama kali Pak Herman ini viral menjadi gunjingan, dibully banyak orang atas peristiwa dicabutnya logo gereja di tenda bantuan bencana alam terkait dengan gempa bumi di wilayahnya itu. Menurutnya bahwa pihak gereja dianggap tidak perlu memasang simbol-simbol gereja. Padahal ini adalah perilaku tindakan intoleransi yang mestinya tidak perlu dibela, yang mestinya tidak perlu didukung. Tetapi sebaliknya, Bupati Suherman ini justru ikut menyudutkan pihak gereja dengan mengatakan tidak perlu memasang label. Satu. Yang kedua, sebelum kasus dugaan atau tuduhan korupsi ini, ia juga sempat viral karena mengatakan bahwa bencana alam di wilayahnya dianggap sebagai sebuah musibah yang membawa berkah. Oke, kasus korupsi dan bantuan dari mana yang dituduhkan kepadanya sehingga dia dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK dugaan penyelewengan bantuan korban gempa. KPK menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan penyelewengan bantuan bencana oleh Bupati Cianjur Herman Suherman. Laporan itu menyebut Herman diduga menyelewengkan bantuan korban gempa. Aduan itu sendiri dilaporkan oleh Humanis Foundation, Asena Humanis Foundation pada hari Jumat kemarin. Pelapor menyebut Herman menyelewengkan bantuan dari Emirat Red Crescent berupa 2.000 lembar selimut, 25 ton beras, 1.000 paket kebersihan, dan 500 lampu tenaga solar untuk tenda. Bupati memotong SOP yang sudah dibuat BNPB serta merepacking bantuan menjadi berbeda. Kata perwakilan dari Asena Humanis Response Foundation dalam keterangannya seperti dikutip oleh Detik News hari Senin kemarin. Dia menyebut Herman memanfaatkan jabatannya sebagai bupati dengan mengubah alur bantuan yang diserahkan kepada pihak partai serta diperjualbelikan di pasar. Oh, ini kalau benar ya kurang ajar menurut saya. Bantuan kemanusiaan disalurkan ke pihak partai dan diperjualbelikan di pasar. Ini luar biasa nih. Kalau benar memang nggak terampuni nih kalau benar ya. Nanti KPK yang akan membuktikan. Dia menuding Herman memangkas distribusi tersebut. Wow, dipangkas lagi. Yang tadinya sumbangan dari lembaga internasional diubah kemasan ke partai dan dijual ke pasar. Artinya Bupati menggunakan kewenangannya untuk memangkas distribusi bantuan serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar. Jelas dia. Ya, kalau itu benar sangat tidak bisa dibenarkan. Kalau karena dia bupati kan berangkatnya dari partai politik. Kalau mau menggunakan label partai politik, ya minta ke partai politik bersangkutan. Jangan dana dari pihak lain, apalagi dana dari bantuan internasional di repacking, dilabeli partai. Kalau benar ya, ini luar biasa. Ini pelanggaran berat. Mau kampanye pakai duit orang lain.
Dia menuturkan bantuan untuk korban gempa diturunkan di tempat penyimpanan lain berupa ruko. Jadi masyarakat dapat mengambil bantuan itu tanpa menggunakan standar operating prosedur atau SOP. Bantuan yang tadinya ditempatkan gudang penunjukan dipindah ke ruko-ruko dan masyarakat dapat langsung mengambil bantuan tanpa prosedur SOP dan pemindahan bantuan dari gudang BNPB ke ruko. Tapi lagi-lagi ini masih dari pihak pelapor ya. Kita berharap tidak benar, tapi kalau benar ya harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di KPK. Sementara itu KPK membenarkan menerima dugaan penyelewengan bantuan tersebut. Secara terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya membenarkan adanya laporan itu. Namun Ali enggan menjelaskan rincian dari laporan itu. Oke. Jadi intinya benar bahwa Bupati Cianjur, Pak Herman dilaporkan ke KPK karena dituduh telah menyimpangkan atau menyelewengkan bantuan dana korban gempa bencana alam di wilayahnya tidak sesuai dengan SOP. Oke, itu perkembangan Bupati Cianjur. Pertama, dia membuat geger atas kasus pencopotan label gereja di sana. Yang kedua, dia sempat mengatakan bahwa musibah membawa berkah. Dan dia sudah mengklarifikasi, meminta maaf atas statementnya itu. Artinya itu benar gitu ya. Terakhir kasus ini dibawa ke KPK. Dan sejauh ini terkait dengan kasus yang menghebohkan publik pada awal-awal bencana dulu terkait dengan pencopotan label gereja, polisi pernah mengkonfirmasi, memeriksa anggota oknum dari ormas garis keras. Tetapi sampai hari ini kita belum tidak mendengar perkembangan kasusnya. Apakah ditetapkan menjadi tersangka, apakah ditahan atau tidak, kita tidak mendengar itu seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi di tanah air ini. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di Cianjur mestinya ikut mengawal inilah ya, bahwa tidak bisa dibenarkan, tidak ada tempat di perilaku-perilaku intoleran, perilaku radikal, perilaku yang mengkhianati Bhinneka Tunggal Ika, mengkhianati Pancasila, mengkhianati Undang-Undang Dasar 45. Kalau terus-terusan dibiarkan, seperti yang terbaru terjadi di Bogor terkait dengan perayaan Natal, maka ini akan terus terjadi dan tentu saja destruktif dan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.